yang belum ke Jakarta nanti akan diminta untuk ke Jakarta dan teman-teman akan presentasi, ya. Seperti yang udah saya sampaikan kemarin ya, teman-teman akan presentasi, lalu untuk, pengerjaan projeknya teman-teman itu dimulai hari ini ternyata. Ya sudah harus mulai kerja, nanti teman-teman boleh pikirkan topiknya, untuk tugas-tugasnya akan saya mundurkan semuanya, deadline-nya. Ya teman-teman jangan khawatir, tugas-tugas semuanya akan saya mundurkan, deadline-nya, silakan teman-teman berpikir dulu, jadi tinggalkan dulu ya, silahkan boleh tinggalkan atau sambi-sambi juga nggak masalah, ya. Teman-teman boleh pikirkan dulu terkait dengan ide projeknya, ya. Ide projeknya seperti apa, ya, dan bagaimana nantinya dan apa nantinya akan teman-teman buat, ya. Untuk kelompoknya udah saya bagi juga, ya. Setelah ini akan saya sampaikan ke teman-teman untuk kelompoknya. Intinya teman-teman di sini akan diminta untuk membuat sebuah mini project sederhana, ya, yang mengimplementasikan projek-projek yang sudah, mengimplementasikan materi-materi yang sudah saya ajarkan gitu ya. Mulai dari Codev segmen 1, saya segmen 2, dan terakhir saya kembali ya segmen 3 gitu, ya front end dan back end-nya. Ya teman-teman buat mini project yang mana nantinya teman-teman harus ada CRUD, yang minimal pasti harus ada CRUD-nya, ya yang udah saya ajarkan, dan ada login page-nya, oke. Untuk ide projeknya seperti apa, ya itu nanti teman-teman silahkan dipikirkan dan akan saya mentoring, ya. Silahkan teman-teman memikirkan ide projeknya seperti apa dan akan saya mentoring langsung, ya. Ya teman-teman di hari Sabtu mungkin kita ada kelas tambahan, teman-teman mau tanya tentang projeknya, mau mentoring sama saya, silakan, nggak masalah. Begitu pula di hari Minggu, ya nggak masalah juga kalau teman-teman mau tanya saya. Ya seperti Sabrina kemarin ya sempat kita nge-chat ya hari Minggu ya kalau nggak salah tuh Sabrina, malam-malam ya. Iya, Kak, Ya, malam-malam, Kak. di hari Minggu pun saya nggak masalah teman-teman ya. Kalian mau tanya saya tentang mentoring, tentang terkait dengan projeknya juga tidak masalah, ya. Nantinya di hari Selasa, tanggal 11 itu adalah deadline-nya, ya. Teman-teman kalau nggak salah hari Selasa sudah harus jadi untuk projeknya, oke. Teman-teman di sini diminta untuk buat project back end dan front end-nya, ya teman-teman buat dari nol lagi, tapi as a team, bekerja as a team, ya bekerja secara tim dan silakan untuk ide projeknya, ya ide projeknya itu teman-teman bisa, dipikirkan bareng kelompok dan idenya nggak perlu terlalu mewah-mewah banget, ya. Buat yang simpel-simpel aja, karena waktunya juga mepet ya teman-teman, tapi jangan terlalu simpel, oke? Boleh buat projeknya, tapi jangan terlalu simpel. Mungkin nanti teman-teman buat, CMS ya, mau buat tentang LMS mungkin, learning model ya, tapi yang sederhana, learning model tools-nya. Atau teman-teman buat, eee, kayak Udemy ya, mau itu LMS ya, kayak Udemy tapi yang simpel aja, nggak usah ada video-video yang diputar gitu, nggak apa-apa. Atau bisa putar video tapi kalian ambil dari YouTube untuk sementara, boleh, nggak masalah. Teman-teman tidak perlu simpan, videonya dalam database, melainkan videonya ini link URL YouTube orang-orang India, tidak masalah, ya. Tidak masalah ya, untuk sementara. Ya itu saya tidak masalah. Kemudian yang penting CRUD-nya, sistem untuk nantinya kita enrollment ya, payment, itu bisa. Tapi payment-nya di sini jangan terlalu advance. "Kak, boleh nggak pakai Midtrans?" Nggak masalah selama kalian sanggup, oke? Nggak masalah selama kalian sanggup. Kalau teman-teman tidak sanggup buat payment-nya, nggak masalah kalian bikin check out aja, bikin relasi check out aja, nanti tinggal dikasih dan aja, pura-pura aja konfirmasi, seperti biasa ya. Kemudian, mungkin teman-teman mau buat project, apa, blog gitu ya, blog. Ada adminner-nya, ada front end-nya, atau nanti ada yang mau buat project manajemen sistem, boleh silahkan. Ada yang mau, sistem pergudangan juga nggak masalah, ya. Jadi silakan teman-teman buat, silakan bikin mini project-nya sesederhana mungkin tidak masalah, tapi jangan terlalu sederhana, oke? Oke, Kak. Kak, Untuk untuk kelompoknya berapa orang, Kak? untuk kelompoknya sendiri, per kelompoknya ada 3 orang, ya, karena kalian ada 15, silakan teman-teman catat, ya. Silakan kalian dengar, nanti saya akan tuliskan kembali, jangan khawatir, saya akan tulis kembali.
Silakan dengar untuk kelompoknya. Kelompok pertama, ya. Teman-teman mau catat juga silakan sambil saya ngomong, nggak masalah. Kak. Untuk kelompok pertama ada Muhammad Ridwan, ya. Kemudian ada Andi, kemudian ada Lydia. Nah, ini untuk kelompok pertama. Ada Ridwan, Andi, dan Lydia. Oke. Lalu kemudian kelompok kedua ada Muhammad Randika, ada Miftahul Fauza, dan ada Izan. Oke. Ini kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga ada Irfan Ramadan, ada Kafi, dan ada Alfian. Oke. Kemudian di kelompok yang keempat ada Arvan, ada Roni, dan ada Adi. Oke, itu kelompok keempat. Dan kelompok terakhir ada kelompok 5, ada Kurniawan, ada Mutiara, dan ada Sabrina. Sampai sini? Oke, Kak. Oke, udah ya? Cukup ya? Habis ini saya akan taruh di Discord. Oke, saya taruh listnya di Discord, di Johannesburg. Ini saya baru download tadi. Saya pikir teman minggu depan, ternyata minggu ini harus sudah mulai. Kak, nanti kalau kita presentasi itu bertiga ya, Kak? Kalau kita presentasi itu bertiga ya, Kak? Bertiga tapi satu orang doang loh yang yang ngomong ya? Iya dong, yang ketiganya tuh. Oke. Kak, itu nanti dibagi kayak front end, kayak back end-nya gitu nggak? Atau semuanya jalan? Semuanya jalan. Jadi tesnya dari front end ya, demonya dari front end pastinya dong. Kan itu yang akan kalian demokan di hasilnya front end-nya, back end-nya nggak perlu dikasih lihat. Tapi apakah yang paling penting sebenarnya teman kalau misalnya kalian presentasi itu bisnis prosesnya jalan. Itu paling penting. Bisnis prosesnya jalan dan tampilan. Dan tampilan. Sabar. Formatnya berarti kayak bikin skripsi gitu, Kakak? Sabar, nanti saya jawab ya. Sabar, saya ditelepon.
Ya, gimana Sabrina? Kita tuh bikin dokumentasinya juga, Kakak. Bikin. Nanti teman-teman diminta untuk bikin Untuk ya ERD. Formatnya nggak ada. Oh, jadi terserah gitu ya, Kak? Kayak misalkan bikin kayak semodelannya skripsi gitu nggak apa-apa, Kak? Halo, Dokumentasi skripsi. Ada Konatan. Enggak harus kayak skripsi teman-teman. Nah, mungkin lebih jelasnya dijelaskan sama Konatan nih. Gimana kok? Untuk proyeknya ini kira-kira nanti teman-teman itu diminta buat apa aja dokumentasinya, kemudian proyeknya seperti apa? Silakan. Oke. Gini. Jadi saya minta ini dulu ya, tentunya Johan nanti bakal bagi kelompok. Teman-teman bakal terbagi-bagi nih kelompok masing-masing ya. Mungkin kelompoknya start dari 3 atau 2 orang. Kalau mungkin kalian 3 orang semua ya. Nah, di sini yang diomongin tadi tuh sebenarnya bukan dokumentasi ya teman-teman ya. Oke, udah bagi kelompok ya ternyata. Oke. Udah ada, Kak. Oke, sip. Jadi nanti tiap kelompok kalian itu sebisa mungkin langsung secepat mungkin. Saya pengennya hari ini itu kalian udah mikirin kira-kira mau bikin aplikasi apa ya. Jangan sampai aplikasi kalian satu dengan yang lainnya tuh sama ya, temanya. Jadi cepet-cepetan kalian coba diskusiin kira-kira mau bikin apa. Lalu untuk dokumentasi itu nggak usah bikin dokumentasi dulu ya. Ya, jadi dokumentasi itu maksudnya kayak kalau di secara konsep ya selama ini kita project harusnya kita bikin dokumentasi, bikin ERD, bikin use case dan lain-lain, BPMN. Nah, ini kayaknya kita skip dulu aja karena mengingat waktunya ini kan kalian harusnya tanggal 10 itu sudah 80% nih project-nya ya. 80% nanti bakal kita periksa lagi, lalu dari project yang tanggal 10 itu direvisi, tanggal 11 revisi terakhir kalau menurut saya ya, harusnya seperti itu, rundown yang kalau dari dts.net nih, ya dari dts.net saya bakal ngarahinnya seperti itu. Nah, teman-teman itu bakal ngajar, itu bikin tampilan dan fiturnya ya. Mungkin tanggal 10 kalian harus udah jadi table transaction-nya ya. Mungkin kalau table transaction kalian masih bingung, misalnya kalian bikin aplikasi reimbursement kantor, misalnya seperti itu ya. Ini saya bikin aplikasi reimbursement kantor, misalnya reimbursement kantor, itu berarti table transaction-nya apa? Table transaction-nya itu yaitu transaction bagian reimbursement-nya tentunya ya. Contohnya berarti fitur-fitur vitalnya itu udah jadi di tanggal 10 itu misalnya nanti bikin fitur bahwa misalnya user ya atau employee itu udah bisa ngupload sebuah gambar, misalnya gambarnya reimbursement parkir gitu ya, mengupload gambar tiket parkir, lalu di role admin nanti ada tulisannya user siapa, mengajukan reimbursement parkir, gambar tiket parkirnya ada, lalu admin itu bisa accept, bisa reject, sama bisa minta revisi misalnya gambarnya nggak kelihatan, bisa revisi dan lain-lain, itu bisa. Itu sudah berjalan, itu kita anggap table transaction selesai. Berarti fitur vitalnya udah jadi ya. Nah, itu kita bakal ngejar seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman yang dibagi kelompok ini seenggaknya tanggal 10 tuh fiturnya udah jadi. Jadi pastiin kalian nanti diskusi dulu mungkin sama Johan atau nanti sama Kodev per kelompok ini kira-kkira scope yang kalian mau kerjakan seperti apa ya. Jangan dibuat fiturnya terlalu banyak, misalnya kayak kemarin di .NET ada yang mau bikin misalnya apa kemarin? Bentar, saya lupa. Misalnya overtime management system gitu ya. Misalnya lembur gitu ya. Lembur tapi dia juga bisa ngajuin reimburse, bisa ngajuin macam-macam. Nah, itu saya takutnya nanti nggak kejar nih ya. Jadi pilih fitur-fitur yang benar-benar cukup oke juga untuk dijelaskan, tapi jangan sampai itu membebankan kalian sendiri. Takutnya nanti fiturnya nggak selesai ya di tanggal 10 itu. Nah, menurut saya kalau dari ini kan kalian bagi kelompok 3-3-3.
kalau saya sebagai di segmen 3 ya, saya kan front end. Sebenarnya front end itu bisa dikejar nanti ya di belakangan tanggal 10 sampai tanggal 11 kalian bisa kejar lah dalam 1 hari 2 hari. Saya rasa tanggal 11 bisa clear tuh untuk front end. Tapi mengingatkannya front end kan sebenarnya kalau kalian tahu biasanya banyak bug gitu ya. Mungkin dari awal kalau saran dari saya, kalian bertiga nih ya. Saya pengennya itu minimal kalian tuh ada landing page-nya juga teman-teman. Kalian kalau bingung landing page itu apa sih Kak? Gitu. Landing page kalian bisa buka misalnya Metrodata Academy atau Recruit Me gitu ya. Metrodata Academy kalau kalian buka itu kan ada page-nya dulu ya. Menjelaskan menjelaskan apa itu Metrodata Academy gitu dan lain-lain. Mungkin kalian bakal bingung, wah itu apakah memakan waktu dan lain-lain. Nah, untuk menyingkat waktu, teman-teman bisa cari aja di internet misalnya landing page, one page template ya. Cari aja yang one page. Jadi kalau one page ya, itu biasanya udah ada fitur-fitur bawaan dari template-nya. Itu contohnya kayak smooth scrolling ya. Ada jQuery smooth scrolling-nya atau JavaScript smooth scrolling. Itu apa? Itu yang buat kayak fitur-fitur kayak misalnya landing page, ada home, about, terus kontak dan lain-lain. Itu kalau kita klik nanti dia otomatis turun ke bawah, nge-scroll ke bawah. Kalau kalian pernah lihat ya harusnya di website-website cukup familiar. Nah, itu bisa kalian tambahin di landing page ya. Jadi nanti sebelum kalian login ada tampilan landing page dulu ya. Tampilan landing page misalnya menjelaskan nama aplikasi kalian. Kalau dulu ya, kalau kita setiap bikin aplikasi biasanya sih biar menarik kita ada yang bikin selain mungkin ada yang sampai gabut bikin logo gitu ya di Canva atau mungkin namanya disingkat nih misalnya si cepat aplikasi cepat tanggap misalnya apa seperti itu ya. Makanya kita bikin aplikasi yang menarik, tampilan yang menarik itu dengan model seperti itu dari landing page gitu ya. Ada yang juga bikin misalnya dulu nama temennya namanya Dani gitu ya. Terus dia bikin aplikasi copycat dari Udemy. Nah, dia kasih namanya Udani gitu. Nah, dikasih aplikasi kayak gitu ada tampangnya si Yuda gitu ya misalnya. Nah, itu kayak gitu kalian bebas kalian bikin kreativitas terserah gitu ya. Kalau menurut saya nanti kalian langsung bagi kelompok maksudnya bagi tugas saja ya bertiga. Satu ada yang bikin landing page, bikin tampilan, fokus di front end dulu sementara tampilan-tampilan dulu. Satu langsung bikin model. Nah, untuk hari ini nih kalian langsung bikin model ya. Tapi tentuin dulu ya kalian mau bikin apa. Bikin model, bikin API, dikejar API-nya. Satu nanti yang integrasiin antara langsung konsum ya tinggal pakai atau langsung juga cari admin template juga gitu. Admin template, landing page, sama ada yang satu bikin API gitu. Itu saran dari saya ya. Bebas kalau kalian mau berubah, misalnya menurut saya 3 orang saya langsung bareng-bareng aja Kak, baginya per modul. Misalnya ada 2 fitur gitu ya. Fitur utamanya misalnya ada yang role user sama role admin. Role admin kan misalnya ada CRUD, user ada request macam-macam. Itu saya langsung bagi kelompok Kak, bagi tugas. Misalnya satu bikin tampilan, yang satu ngurusin fitur di user, yang satu ngurusin fitur di admin. Itu juga nggak apa-apa, bebas ya. Saya pengen kalian efisien aja, tanggal 10 biar seenggaknya saya pengen 70-80% lah. Biar nanti saya tuh tujuannya tuh biar apa? Biar nanti tanggal 11 kalian udah finish. Tanggal 12 saya dengar-dengar kan kalian akan diminta untuk ke Jakarta nih. Nah, saya nggak pengen kasihan kalian ya misalnya kalian misalnya lewat naik kereta atau naik pesawat di kereta masa masih ngoding guys kan kasihan juga nih apalagi kalau misalnya nih yang dari luar kota tentunya tanggal 12 kalau datang ke Jakarta kan mungkin sibuk nyari kos, pindahan kos atau mungkin nyiapin barang dan lain-lain pasti capek. Saya nggak pengen kalian tanggal 12 itu masih sibuk ngoding gitu loh. Jadi tanggal 13 kalian udah siap tinggal datang ke Jakarta tuh maksudnya tinggal datang ke kantor tuh tanggal 13-nya tinggal presentasi aja. Itu seperti itu ya. Gitu. Ada yang mau bertanya dulu mungkin? Kak, saya mau nanya Kak, untuk tampilan websitenya itu kita sampai responsif apa cuman sekedar websitenya aja Kak? Oke, nggak usah ya. Untuk tampilan itu kita kejar tampilan website aja, nggak usah responsif ya, nggak usah responsif. Jadi nanti juga
Gini, nanti kan misalnya Saya ada ada fitur. sedikit pertanyaan, Kak. Oke, bentar ya. Jadi nanti ada fitur-fitur misalnya fitur notifikasi gitu ya misalnya. Di admin template kalau kalian lihat biasanya di pojok kanan atas itu kan ada gambar lonceng bisa diklik ada notifikasi ya. Misalnya kalian bisa ngejar itu bagus ya. Kalian bisa ngelihat misalnya user ngirim request ke admin, admin otomatis nanti ada notifikasinya misalnya gitu ya. Nah, di admin misalnya itu bisa bener, bagus. Cuma kalau misalnya nggak kekejar nih, mending aplikasi di tampilannya itu kita display none aja ya. Kita hilangkan aja notifikasinya. Jangan sampai nanti kan ceritanya gini guys, nanti kalian itu kemungkinan besar akan menampilkan ini itu di depan ini bocoran dari ini ya dari atasan. Saya nggak tahu ini beneran real apa enggak. Jadi maksudnya yang saya dengar nanti kemungkinan besar kalian tuh akan presentasinya di depan tim DTS ya. Ada tim DTS, ada manajernya saya gitu. Jadi manajer saya punya manajer. Nah itu kan jabatan-jabatan cukup tinggi ya. Nah saya nggak pengen kita menghindari pertanyaan-pertanyaan bahwa misalnya itu ada lonceng notifikasi, itu bisa diklik nggak gitu. Terus ternyata kalian belum lupa ngilangin ya karena fiturnya belum jalan, tapi kalian tampilin gitu ya. Pas kalian klik ternyata nggak bisa itu terus akhirnya kok nggak bisa, kenapa gitu. Nanti malah ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu kita hindarin aja. Jadi kita kejar dulu sampai tanggal 10, 11, kalau memang bisa nggak apa-apa gitu. Jadi apalagi kalau tadi ya masalah responsif itu paling opsional, paling belakang gitu. Kalau bisa ya bagus, tapi kalau enggak ya enggak usah nggak apa-apa gitu. Kita akan menampilkan lebih ke arah tampilan, fitur dan lain-lain. Nggak ada teknikal biasanya ya. Pertanyaannya menurut saya sih nanti nggak terlalu teknikal, jadi nggak terlalu bakal suruh nunjukin coding dan lain-lain, enggak. Jadi nanti lebih ke arah fiturnya berjalan ya. Seperti layaknya user, kita kalau memakai aplikasi kan nggak mungkin ya kita tanya ini fiturnya gimana jalannya dan lain-lain. Lebih ke arah oh fiturnya berjalan, bagus, tampilannya menarik, nggak apa-apa gitu ya. Paham ya? Oke, aman, Alfian? Oh ya, Aman, Alfian aman, dulu Kak. ya. Oke. Tadi ada yang nanya lagi sebelum ya, bentar ya, sebelum Sabrina. Tadi kayaknya ada siapa? Randi ya? Randika ya? Oke, orangnya belum ada. Yang lain dulu deh, mau tanya. Iya, Kak. Ya, Oke, gimana? tadi Randika? sempat ini kita webnya ini sekedar maksudnya idenya harus kreatif semungkin atau yang penting mudah tapi minim kreativitas Kak gitu. Oke, kalau ini nanti coba tanya sama Johan ya, sama Kodev juga. Kalau menurut saya itu mending scope-nya diperkecil aja. Contohnya kalau di dts.net itu saya kasih scope-nya itu bikin aplikasi yang lingkungan kantor atau misalnya ya lingkungan kantor itu lebih nyaman gitu ya. Kalian bisa pokoknya cari yang di lingkungan kantor kira-kira bikin apa sih? Misalnya kalau dari saya tentang misalnya travel request dan lain-lain gitu ya. Kalian bisa bikin kayak gitu atau kalian mau bikin contohnya kayak buat Jira, kalian tahu Jira ya atau Trello kayak gitu. Kalian bisa bikin aplikasi-aplikasi kayak gitu. Itu pokoknya lingkungan kantor aja. Nggak harus bener-bener namanya menurut kalian kreatif itu kayak tadi yang tingkatan kayak si cepat dan lain-lain itu nggak harus. Misalnya kayak di kelompok sebelah juga di DTS ya namanya ya pakai bahasa Inggris doang, misalnya aplikasi overtime management system gitu, atau aplikasi employee placement gitu. Itu konsep-konsep kayak gitu doang. Itu ya, Radika. Ya, paham. Makasih Kak Nathan. Oke, sip. Yang lain tadi, siapa? Sabrina Kurniawan. Ada yang mau nanya? Berarti kita fokus ke apakah fiturnya jalan apa enggak itu yang paling utama ya Kak ya? Oke, fitur jalan atau enggak, iya tentunya ya. Tapi jangan lupa ya seenggaknya admin template sama landing page itu udah jadi ya. Kalau untuk pokoknya ya kayak bisa dibilang tampilan sebenarnya nomor 2 tentunya. Cuma karena kita ini kan nanti kan lebih ke arah ini ya, lebih ke arah menampilkan, mempresentasikan ini nih tampilan juga. Jadi ya seenggaknya dibuat tampilannya menarik.
kalau misalnya nanti ada bug dan lain-lain, sebenarnya ini kalau secara kita bisa dibilang apa ya, jahat ya enggak jahat sih. Maksudnya nanti kan kalian yang presentasikan. Misalnya kalian tahu nih ada bug di sini. Kalian sebenarnya bisa ya mempresentasikan menghindari menampilkan bug itu seperti itu. Nanti yang penting kalian bisa menampilkan jangan sampai bikin tampilannya bikin kalian sendiri yang malu gitu misalnya ya, bisa dibilang kalau dibandingkan dengan tim-tim lain misalnya. Nah, benar, jadi nggak apa-apa fitur-fiturnya yang dikejar. Jadi biar kalian bisa ngejar tampilannya, jangan sampai bikin fitur yang terlalu wah gitu ya, sampai complicated banget, akhirnya nanti nggak kekejar nih fitur-fitur utamanya. Jadi pastiin dari 3 kelompok seorang 3 orang ini, satu kelompok 3 orang ini, kalian diskusiin kira-kira scope yang bisa kalian kejar sampai tanggal 10 itu bikin aplikasi apa sih? Sebenarnya 3 orang cukup powerful ya, biasanya cuma 2 orang. Saya rasa 3 orang sebenarnya bisa bikin cukup bagus ya. Jadi 2 orang itu bisa ngejar fitur, 1 orang bisa ngejar front end seperti itu. Kalau menurut saya ya, kayak gitu Sabrina. Oke Kak, paham Kak. Makasih Kak. Yo, oke. Sip, ada lagi? Untuk nanti di diskusi kita bisa habis ini atau gimana, Kak? Oke. Untuk diskusi, sebenarnya nanti tergantung ini ya, tergantung Johan juga. Harusnya nanti kan habis ini kan kalian kan bakal technical meeting dulu nih. Technical meeting, nanti mungkin per hari ini ya, mungkin jam 3, jam 4, mungkin kalian bisa ngobrol tuh sama si Johan atau sama Kodev. Nanti kalau misalnya butuh saya juga saya bantu juga nggak apa-apa, nanti saya mampir. Nanti kalian bisa diskusi dulu aja sama satu tim ya, kira-kira mau bikin apa, nama aplikasinya apa kira-kira ya. Terus kalian list aja nih di Discord. Kalau saya sih ada listnya nih, saya minta mereka suruh list di Discord bakal bikinnya apa-apa. Biar nggak sama ya satu sama lain. Kalau sama takutnya nanti endingnya kalian bakal dibanding-bandingin gitu ya. Contohnya, oh ini aplikasinya sama nih dengan kelompok yang tadi, tapi kayaknya bagusan kelompok tadi. Nah, kita kan menghindari statement-statement seperti itu ya. Jadi biar ini saya juga dukung kalian bisa menampilkan yang terbaik gitu ya dari yang kalian udah pelajari nih selama 1 bulan lebih di sini. Gitu ya guys. Oke, Kak. Oke, sip. Semangat. Nggak apa-apa, dikejar aja dulu. Jadi ini kalian bisa sholat Jumat dulu tentunya, terus habis itu nanti jangan lupa 1.30 kita ngobrol dengan tim DTS ya, jam 1.30. Untuk linknya sebenarnya saya belum dapat ya. Nanti kalau misalnya udah dapat, nanti saya bagi ya. Saya udah tanya ke Mas Haji, ini Mas Haji juga lagi tanya dari Pak Toar terkait pihak yang bantuin untuk hubungi ke DTS ya. Nanti kalau udah dapat linknya nanti saya kasih. Jadi kalian bisa standby aja dulu. Silakan sholat Jumat nanti jam 1.30 saya minta kalian standby ya. Jadi biar bisa cepet nih nanti sosialisasinya tentang DTS. Gitu ya guys. Oke, Kak. Sip. Oke kalau gitu silakan melanjutkan aktivitas kembali. Yang mau sholat dulu. Sampai berjumpa lagi. Thank you semuanya. Baik Kak.